Shalom. Lagi shalom. Halo. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa datang beribadah kembali. Ya, sudah minggu penghujung di bulan September, kita boleh beribadah. Berarti ini sudah minggu keempat kita ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu, kalau tepatnya 2 minggu yang lalu, saya pernah sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita merespon kasih karunia Allah. Ya, bagaimana kita merespon kasih karunia Allah. Salah satunya kemarin bahwa hidup kita ini harus dipenuhi dengan sukacita. Amin. Masalah boleh ada, situasi boleh genting di sana, tetapi saya dan saudara tetap bersukacita. Katakan amin. Amin. Tetap bahagia. Amin. Usia boleh bertambah, semakin lemah, selagi tidak kuat lagi, tetapi tetap bersukacita karena ada Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Di tengah-tengah kita melihat bahwa situasi genting di luar sana, bahkan pemerintah sudah mulai mengeluarkan undang-undang sana sini, tapi anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Itu adalah kalaupun dibuat tidak bisa lagi beribadah kembali di rumah Tuhan, itu juga kebahagiaanmu dan saya. Kenapa? Menguji seberapa dalam iman saya dan saudara untuk disebut kepada Allah. Pergi ibadah ada waktu ibadah saja, itu ujian. Kita masih bisa datang beribadah di rumah gereja Tuhan, di rumah Tuhan atau tidak. Apalagi tambah ibadah di gereja. Ini juga sebuah ujian saya dan saudara. Seberapa dalam, seberapa punya waktu, seberapa punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah. Banyak juga ada Bapak Ibu yang belum bisa datang beribadah hari ini, di rumah juga. Jangan manfaatkan waktu di rumah untuk santai. Hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan sekalipun yang sendiri bersama anak-anak di rumah, keluarga di rumah, berdoa. Nggak perlu anjing mumpung. Tahu anjing mumpung nggak? Yang mumpung nggak ada ibadah, ya kan? Tidur deh, nonton deh, ya boleh nggak? Boleh, tapi persiapkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Coba kita buka satu kebenaran firman Tuhan saja ini. Ini Yesaya 55 ayat 6 dulu. Ini sebenarnya harusnya nanti, tapi saya coba berikan dulu itu. Ini satu peristiwa bagaimana bangsa Israel sedang dalam pembuangan, tetapi Tuhan berkenan, Tuhan memberikan firman Tuhan. Ada firman Tuhan, boleh ditayangkan? Bisa? Yesaya 55 ayat 6. Ya, 55. Dan tunggu operatornya dulu. Kita baca sama-sama. Saya nggak mau Bapak Ibu 55 ayat 6. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia. Ada saatnya Allah tidak lagi berbicara. Ada saatnya Allah lagi tidak mau mendengar perkataan, tidak mau mendengar keluhan anak. Bagaimana bangsa Israel? Sekian ratus tahun maksudnya, sekian ratus tahun tidak ada firman yang keluar dari Allah. Bangsa Israel terbuang dalam pembuangan. Apa yang terjadi? Apakah Allah tidak peduli dengan mereka? Enggak. Allah sedang melihat seberapa besar iman mereka tetap kuat di sana. Apakah Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa dan dunia saat ini yang sedang dilanda oleh COVID? Ada kan? Allah ada di sana. Tetapi Allah juga mencoba seberapa kuat iman kita menghadapi itu. Mengaku punya iman, mengaku dekat dengan Yesus, mengaku benar-benar sudah memegang salib Kristus, tetapi ketika dilanda keadaan seperti ini, ada banyak anak Tuhan yang justru memanfaatkan kesempatan ini. Dia semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dia semakin redup doanya. Dia semakin redup cara merenungkan firman Tuhannya. Dia semakin redup melakukan sesuatu yang terbaik. Hari ini firman Tuhan diingatkan kepada saya dan saudara, sebagaimana diingatkan kepada bangsa Israel di zaman saat mereka di pembuangan. Tetapi Allah berkata, firman berkata kepada mereka, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada saatnya Allah tidak dapat ditemui. Katakan amin. Kapan Allah tidak dapat ditemui? Ketika berkata begini, yang menentang
engkau dalam keadaan berdosa. Allah tangannya tidak kurang panjang menolong saya dan saudara. Allah tidak kurang tajam dalam mendengar doanya, mendengar doa saudara dan saudara. Tetapi Dia menolak karena Dia tidak melihat kita dalam keadaan hancur. Di sana Allah sudah tidak bisa ditemui lagi nanti. Jangan mati dulu. Coba ditayangin lagi dulu ayatnya. Carilah Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mencari Tuhan? Betul? Bagaimana kita mencari Tuhan? Bapak Ibu setiap hari pernah mencari Tuhan? Kalau ditanya Bapak Ibu mencari Tuhan gimana? Oh iya Pak, saya mencari Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya cari Tuhan. Ya Pak, saya pergi menolong orang mencari Tuhan. Ya Pak, saya mencari Tuhan. Ya saya doa. Atau justru, Pak saya mencari Tuhan di gereja A, misalnya nggak ada apa Pak, saya pergi lagi ke gereja B. Ternyata di gereja B nggak ada Pak. Saya sampai gereja Z nggak ada Tuhan. Akhirnya dia nggak mau beribadah gereja. Tuhan ternyata tidak ada. Bapak Ibu, Tuhan ada di mana? Tuhan itu jauh tidak? Tidak. Ada lagu kan? Dia hanya sejauh. Allah kita hanya sejauh doa. Bayangkan, Allah itu tidak jauh di atas langit sana. Allah itu dekat dengan orang-orang yang melekat kepadanya. Dia berkata begini, carilah Dia, berseru selama ya dekat. Ada saja Tuhan jauh, tetapi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah jauh sebenarnya. Yang jauh itu siapa? Saya dan saudara. Semakin hari membuat hubungan kita dengan Tuhan menjauh dari Tuhan. Pak Okta pernah sampaikan, ini kalau kita melihat di sini pasang taruh gitar di sini semakin kecil ketika dia gitar ini semakin dekat dengan sumber cahaya. Tapi ketika gitar makin jauh, makin besar juga jaraknya. Maksudnya apa? Ketika saya dan saudara sudah tidak lagi mempedulikan hubungan saya dengan hubungan kita dengan Tuhan, di sana kesempatan, di sana waktunya Allah tidak bisa ditemui. Allah sudah tidak dekat lagi. Karena apa? Justru kita yang tidak mau menemui Tuhan. Justru kita yang tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Masalah, apakah membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan? No, tidak. COVID membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh? Harusnya tidak, betul? Betul? Saya dengar kemarin saya melihat video. Nih, pernah nonton video Indrawati Heni, saya lupa deh nama panjangannya. Dia berkata begini, terkadang orang kaya itu baru bertobat ketika Tuhan sentil ya. Tuhan hancur dulu baru tobat kembali kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen seperti itu. Tuhan buat dulu sampai sehancur-hancurnya, baru hidupnya dipulihkan. Apa mau kita seperti itu? Harusnya jangan. Selama Tuhan memberkati kita, selama Tuhan berkenan atas hidup kita, selama Tuhan dekat dengan doa kita, ayo melekatlah kepada Tuhan. Baru tuh Mazmur pasal 91 itu kita klaim itu, betul kan? Oh, aku aman dalam perlindungan Allah. Betul? Maut tidak akan mendekat dalam hidupku. Malapetaka tidak akan mendekat pada kemahku, betul? Tapi ayat 14 itu berkata apa? Itu enggak semudah itu. Hanya kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Yang melekat kepada Tuhan begini. Kita harus mencari Tuhan. Pagi-pagi Bapak Ibu bukan mencari informasi. Bangun pagi buka. Kalau yang suka baca koran siapa sih? Bukan suka baca koran pagi-pagi. Bapak Ibu. Ada yang suka baca koran? Gak ada koran lagi ya. Kalau udah berita ya. Ya, TV ya. Tas. Bangun langsung ambil remote ini. Berita apa hari ini? Bangun langsung cari kopi. Minum kopi dulu. Bangun langsung cari HP. Balas dulu BBM atau WA yang semalam belum sempat dibalas. Hei, bukan lagi waktunya itu. Tuhan berkata kepada kita hari ini, carilah
Ini saya membuka ayat ini sebenarnya pembuka. Coba kita masuk ke ayat inti. Yesaya pasal 40 ayat 31. Di sini yang kita akan belajar. Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca ini pelan-pelan supaya kita tahu kata demi kata dan kalimatnya apa maksudnya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seberapa banyak saya dan saudara sampai saat ini ketika kita menanti menunggu jawaban Tuhan, kita merasakan bosan. Seberapa banyak orang Kristen yang menanti jawaban Tuhan yang berkatakan bosan, capek. Pekerjaan yang paling berat itu apa sih? Apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang paling berat itu apa? Menunggu. Berarti kita kalah sama pencipta lagu. Aku menunggu. Dia itu dia. Orang Kristen masa kalah sama dia? Itu pencipta lagu itu seharusnya bukan orang Kristen kok. Bukan kan? Anda muda tahu nggak siapa pencipta lagu itu? Siapa? Nah tuh kan tahu. Dia aja nggak tahu, dia ngerti itu maksudnya, tapi dia bisa menunggu. Ya kita orang Kristen kenapa nggak bisa menunggu? Ini firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Keselamatan disampaikan kepada mereka yang sedang dalam pembuangan saat itu. Allah berfirman kepada mereka bahwa tapi sekalipun orang-orang taruna sudah mungkin jatuh, letih, lesu, tetapi hanya satu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang mendapatkan kekuatan. Saya menyampaikan pada siang hari ini, bagaimana sifat sejatinya sih? Sifat sejatinya orang Kristen itu seharusnya seperti apa? Salah satunya, dia belajar bersabar. Katakan bersabar. Katakan bersabar. Betul? Kalau kita lagi sakit, bersabar. Tuhan pasti sembuhkan. Tapi jaga kesehatan, betul? Jangan sembrono. Kalau dalam keadaan susah, bersabar. Dalam keadaan kesulitan, tetap bersabar. Lagi mencari pekerjaan, tetap bersabar. Jangan ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Nggerutu, marah, ngancam Tuhan. Tuhan, ingat ya, kalau hari ini Tuhan tidak kasih, aku tinggalkan Tuhan. Tuhan kata begini, kamu tanpa bilang itu sudah juga kamu tinggalkan aku kok dari tadi. Yang ketawa iblis. Ayo, iya. Tepuk tangan semua itu si iblis itu. Wah, ore, hari ini kamu menang. Belajar menunggu, belajar bersabar itu bukan pekerjaan yang mudah, betul? Itu pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi ketika orang mau belajar hal yang sulit, dia menjadi orang yang paling mudah menghadapi segala sesuatu. Amen? Anak-anak pun itu nggak boleh jadi gampangan. Bukan anak-anak gampangan. Katakan saya bukan anak-anak gampangan. Betul? Kita ini bukan anak-anak gampangan. Betul? Nggak boleh digampangi oleh siapapun. Si iblis, jangan gampangin aku, si iblis. Engkau kalah demi nama Yesus, keluar dari tempat itu. Engkau bukan temanku, engkau bukan sahabatku. Tetapi kalau kita mulai ngedumel, mulai ngegerutu di hadapan Allah, lalu si iblis berkata begini, ayo tinggalkan dia. Sudah, dia tidak mau berkata kamu. Sini, aku tawarkan kepada kamu lebih dari apa yang pernah tawarkan kepada Yesus. Loh, tunduklah kepada aku, sembah aku berikan segalanya buat kamu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama, sifat sejatinya orang yang sudah menanti-nantikan, yang belajar untuk bersabar, dia mendapatkan kekuatan baru. Katakan kekuatan baru. Orang yang
seberapa pun masalah yang dihadapi, seberapa jauh pun jalan yang dia tempuh, tetap dia berjalan. Karena kenapa? Dia mau mendapatkan kekuatan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang belajar bersabar, adalah orang yang mencoba menghadapi setiap persoalan. Di sana ada Allah menolong dia. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini apa? Pencobaan yang kamu mulai adalah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Bilang kiri kanan, itu pencobaan biasa yang kamu alami. Enggak berat, biasa dong. Kemarin saya digosipin biasa dong. Saya kemarin dituduh, saya kemarin dilecehin, saya kemarin apa lagi? Direndahin, biasa. Saya kemarin dipukul, biasa. Yang luar biasanya, saya kemarin disalib. Ada enggak? Itu baru luar biasa. Saya kemarin dikatain botak. Itu nabi-nabi juga dikatain botak tuh. Betul? Biasa. Aduh, jangan biasa. Itu bukan luar biasa, itu masih biasa. Pencobaan biasa. Karena kenapa? Allah ada berkenan bisa memberi kekuatan kepada saya saudara. Ketika kita menghadapi itu, dia berikan jalan keluar sehingga kita mampu melewati. Ingat, ketika Allah menolong kita bukan membuat masalah itu lewat. Dengar dengan baik. Allah tidak pernah membuat masalah kita itu terangkat. Masalah itu tetap ada. Penyakit itu tetap ada. Lapar itu tetap ada. Betul? Banyak kontrakan itu tetap ada. Karena itu tetap ada. Betul? Tetapi Allah memberikan kepada saya dan saudara jalan keluar untuk menghadapi itu. Amin. Ketika kita berdoa nanti tiba-tiba bapak yang punya kontrakan, 1 tahun ini nggak usah bayar ya. Enggak begitu. Tetapi Tuhan kasih jalan keluar pada saudara. Kerjakan ini berkat buat kamu, bayar itu. Nah, itu yang benar. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang terima ini? Yang ketika di tengah ada masalah, ada kekhawatiran, ada keraguan, ada hati yang dihadapi, cari pertolongan di luar atau mencari Tuhan dulu? Cari bantuan di luar apa cari Tuhan dulu? Yang mulai kiri kanan. Dulu kemarin waktu kita tolong sama kamu ya. Manusia sifatnya apa? Yang panik, manusia yang tidak tenang, dia mencari Allah apa? Pertolongan manusia. Itu sifatnya manusia. Tetapi sifat sejatinya orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika dia dalam keadaan itu, dia cari Tuhan Allah. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya nabi. Lalu kata begini, yes. Dia open the doors. Dia bukakan pintu demi pintu untuk saya dan saudara. Makanya di dalam Yeremia pasal berapa? 17. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia, dia itu dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk maksudnya apa? Dia menderita seumur hidup. Dia tidak mendapatkan solusi. Orang menolong dia, iya, tapi ada, tetapi dia bilang apa? Enggak ada. Itu cara Tuhan membuat manusia itu apa? Supaya sadar kembali dulu kepada Tuhan. Sekalipun itu Tuhan pakai dia untuk menolong kamu, tetapi apa? Dia buat dulu manusia kembali berlutut kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan hari ini, kita kembali kepada Tuhan. Boleh nggak kita cari orang lain? Boleh kita sharing kepada sesama kita? Boleh, betul. Tetapi firman Tuhan berkata begini, andalkan Tuhan. Tuhan itu tidak langsung turun tangan menolong kita kalau nggak pakai langsung begini. Asal ini nggak begitu, betul? Tetapi dia pakai si A, dia pakai Januar tuh dia tuh ke Asal. Dia pakai orang sekelilingmu, dia pakai orang sekeliling kita, dia pakai orang bahkan yang kita tidak kenal. Untuk apa? Menolong kita. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong saya dan saudara. Betul?
Kalau manusia punya 1001 cara, tapi kalau Allah bukan hanya 1001 cara. Lebih daripada itu cara Allah menurut saya dan saudara. Tapi ini kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Merespon kasih karunia Allah itu tidak semata-mata karena kita dalam kesulitan, tapi merespon kasih Allah itu di saat kita dalam keadaan bahagia pun kadang itu teruji iman kita. Banyak orang Kristen yang diuji imannya bukan dalam keadaan kesulitan. Justru dia orang Kristen semakin sulit, dia semakin kuat di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang dalam keadaan baik-baik saja, tetapi imannya disitu digoyahkan. Dan dia berkata begini, sesungguhnya orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Nantikan Tuhan. Carilah dia selama berkenan ditemui. Berserulah kepada Allah selama dia dekat. Ketika dia sudah tidak bisa ditemui oleh karena dosa-dosa kita, ketika dia merasa jauh karena kita menjauh di hadapan Tuhan, kita sudah mulai enggan, maka kita sulit untuk bersekutu kepada Allah. Banyak anak Tuhan sekarang itu cara ibadahnya luar biasa. Ketika dalam keadaan susah, betul loh, dia seperti monyet yang di atas pohon. Sorry sekarang demikian. Monyet di atas pohon, semakin kencang badai, angin kencang menghadang, menghantam pohon itu, si monyet tetap berpegang. Betul? Tetapi ketika si angin sepoi-sepoi datang, semuanya terlelap tidur dan dia jatuh. Itu sifat orang Kristen masa kini. Tetapi jemaat-jemaat yang ada di dalam ruang ini adalah orang-orang yang dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan bahagia, adalah orang-orang yang tetap kuat tangannya memegang salib Kristus. Bukan orang-orang yang gampangan. Saya akan lanjutkan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Raja wali, burung raja wali adalah burung yang ada di dunia yang sifatnya memiliki pandangan tajam yang luar biasa. Raja wali kalau naik terbang, ya dia kalau turun itu gimana caranya? Melawan arah angin, betul? Dia lawan arah angin, tetapi dia punya mata, pandangannya itu tajam, tidak akan dihalangi oleh angin. Itu dia tahu di mana tempat dia tujuan berada. Nah ini, kalau kita menjadi seekor raja wali, ya kan? Harusnya kita naik terbang. Semakin angin kencang, membuat raja wali semakin santai untuk terbang. Betul? Raja wali kalau baru mulai terbang dia, karena anginnya belum kencang, dia harus kekuatan tenaga untuk apa? Mengepak sayapnya untuk terbang. Tetapi ketika dia udah dalam keadaan tinggi, angin kencang di sana, dia sudah tidak lagi mengeluarkan tenaga untuk terbang. Kenapa? Ada angin yang menolong dia, membantu dia. Bukan mengombang ambingkan dia, tetapi justru dia kuat di sana. Dia punya pandangan, dia punya mata, melihat segala sesuatu itu adalah di depan, bukan melihat mengapa dia di belakang. Dia fokus ke depan. Katakan fokus. Bapak Ibu fokus mana saat ini? Terlalu banyak kita fokus kepada masalah kita. Betul? Seakan-akan masalahnya depan mata kita itu besar banget, betul? Coba sekali lihat di atas, ya. Ketika kita melihat di atas, lama coba dipraktek ini. Berada di depan halaman rumah, dalam keadaan matahari bersinar, lihat di atas. Setelah itu kita lihat di atas, baru kita taruh mata kita di bawah. Itu praktek, ini praktek benar. Lihat, nanti segala sesuatu di depan mata kita kecil banget, betul? Kenapa? Mengajari kita hal-hal yang ini. Ketika kita melihat di atas, membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu di depan kita itu kecil. Jangan melihat ke bawah terus, betul? Jangan melihat masalahmu terus. Sesekali datang kepada Tuhan. Kok masalahnya besar banget ya Tuhan? Yang membuat kita melihat masalah kita kecil, karena mau Tuhan memberikan kita kekuatan. Maksudnya kita mampu menampung masalah kita mampu menghadapi keadaan.
COVID ini, saya rasa begini, kalau saya renungkan COVID yang sejak bulan Maret ini sampai dengan saat ini cara Tuhan. Saya ambil sisi positifnya. Cara Tuhan menguji iman saya dan saudara. Cara Tuhan membuat saya dan saudara semakin dewasa. Cara Tuhan membuat saya dan saudara pendengaran dan peka dengan suara Tuhan. Cara Tuhan membuat saya dan saudara semakin melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena selama ini sabodo kita dengan caranya apa yang Tuhan lakukan. Sabodo amat kita dengan apa yang Tuhan kerjakan. Karena kita terlalu santai dalam hidup ini. Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita kembali kepada Dia, melihat kuasa Allah. Ada firman Tuhan. Itu kan Paulus mengatakan itu ya. Di dalam kelemahan pula kuasa Allah menjadi. Kalimat itu tidak semata-mata membuat ini diklaim oleh semua orang Kristen ya. Di dalam kelemahan pula justru kuasa Allah di sana sempurna. Maksudnya begini, bukan ketika aduh Tuhan aku bisa ngapain saya dulu dia. Enggak begitu. Tetapi kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan. Udah bahkan batas maksimal kekuatan kita. Kita merasa lemah, kita merasa lelah di sana. Allah menolong kita. Mari kepada aku semua yang tidak sudah berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Bukan Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai 29 ayat 30. Baca sama 1 2 3. Mari kepada aku semua yang berunjuk dan berbandar, aku akan memberikan. Lanjut. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kubur. Kuk yang Tuhan pasang itu enak, katakan enak. Mana ada kuk yang Tuhan pasang itu nggak enak? Itu enak loh. Bebannya itu sapi yang dipasang kalau bajak sawah itu apa? Di lehernya dulu. Nah, itu namanya kuk itu. Supaya apa? Sapinya nggak kemana, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Yang terus aja. Tapi sekali dia putar lehernya, itu sakit. Nah begitu kita tuh. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, kita dia putar leher kita dulu. Untuk menjadi 180 derajat. Semua yang letih, lesu dan beban berat Tuhan berkata begini, marilah kepadaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Maksudnya ini, ketika kita sudah mulai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, Tuhan kata ini, aku berserah, Coba kemarin dulu sini sebentar. Kita tolong. Ini lagu ini sering dijadiin lelucon oleh anak Tuhan. Di sana dia sudah di akhir bulan di sana ya. Akhir bulan sudah nggak ada ini juga bilang begini. Waktu awal-awal dulu waktu dia punya bilang apa? Aku bersyukur buat kasihmu. Karena udah ada kan? Ya akhir bulan kata itu aku berserah. Ini jangan pakai ini ya. Jangan buat untuk menutupi kelemahan kita ini. Ya. Aku aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Ini lagu ini loh. Saya kadang dengar lagu ini juga gini. Saya udah lakukan semaksimal saya udah melakukan apa ini itu nggak bisa. Ternyata masih belum kelihatan.
hatinya sudah lem, sudah nggak kuat, sudah nggak bisa kata apa-apa lagi. Orang kalau udah memuji Tuhan, menyembah, udah nggak bisa kata dia, udah bisa, udah ini karena dia pujian udah habis dalam mulutnya. Nah, nyanyikan itu, aku berserah. Bukan karena kita punya ini, nggak di akhir bulan nggak ada duit, karena kita aku berserah. Terus nanti mau ngapain kita? Ketika dia merasa hatinya hancur, dia nggak ngapa-ngapain, maka Allah ada di sana. Di dalam kelemahanku lah kuasa Allah jadi sempurna dan nyata. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Sebab aku ini lemah. Allah kita lemah. Allah kita itu bukan pemarah, tuh. Allah kita itu enggak kejam. Bapak kita itu, Allah kita itu kita manggil sebagai bapak. Mana ada bapak yang datang anaknya lagi lapar, datang dia pukulin dulu, tuh. Anak saya Steven di rumah. Saya udah pulang ke rumah, baru pulang dari kantor. Dia masih main, nggak ngerjain tugas. Tapi udah lapar dia main di luar. Ngapain? Lupa saya. Dia datang dia pintar dia sekarang. Lupa, lapar pak. Lupa saya marah. Nggak saya biarin dulu. Baru panggil. Kamu dari mana aja hari ini? Karena Tuhan mengajar kita demikian. Tuhan kita perlu kita. Dia pegang rata kita. Tapi kadang dia ajar kita. Ngapain kamu? Ngapain kamu lari? Orang tua mana yang ketika dia melihat anaknya sudah tidak berdaya, dia biarkan saja anaknya. Orang tua mana ketika dia melihat anaknya dalam keadaan sakit, dia biarkan anaknya. Orang tua mana yang melihat anaknya ketika dalam keadaan susah, dia biarkan anaknya. Orang tua mana ketika melihat anaknya dia pergi keluyuran, dia tidak khawatir. Allah kita demikian. Kadang Allah khawatir dengan kita juga. Ketika kita lagi datang kepada dia, loh ini si mana, si A ini mana dia, si B ini mana dia, kenapa dia nggak jarang datang, kenapa dia jarang memanggil nama aku. Oh, datang kepada Tuhan, panggil nama dia, berserulah kepada Allah selama dia dekat. Raja kita belajar dari Raja Wali. Raja Wali adalah dia memiliki pandangan yang fokus ketika dia menghadapi angin kencang. Seberapa besar angin, dia fokus tetap terbang. Seberapa besar masalahmu, tetap fokus tetap kepada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Betul? Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingmu ada Tuhan. Betul? Siapa yang ngomong begitu? Ketika kita benar-benar ada di dalam persaudaraan doa. Tapi jangan kita pernah klaim bahwa kiri kanan kita ada Tuhan. Kalau kita sendiri tidak pernah ada di samping Tuhan. Nggak usah di dalam Tuhan, minimal di samping Tuhan. Betul? Kalau di dalam Tuhan lebih enak lagi ya. Kalau udah di dalam Tuhan, yang ketika kita merasakan sakit, yang merasakan sakit bukan kita kok. Tuhan tidak sendiri yang tahu. Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah
rebah 1.000, rebah 10.000, rebah. Ya Tuhan berkata begini, sini datang kepada aku. Aku akan menggendongmu. Mungkinkah selama ini saya dan saudara sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan? Apakah di pekerjaanmu? Menanti-nantikan Tuhan atas penyakit yang kamu alami, yang Bapak Ibu alami. Menanti-nantikan Tuhan atas keajaiban yang Bapak Ibu doakan terhadap keluarga untuk datang menjadi anak Tuhan. Mungkin keluarga Ibu masih belum kembali kepada Tuhan. Doakan supaya bisa menjadi anak Tuhan. Seberapa lama Bapak Ibu nantikan itu? Jangan berhenti. Mungkin Bapak Ibu sampai saat ini menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pergumulan berat. Sudah sekian tahun didoakan. Allah ada di sana. Jangan berhenti. Jangan pernah jumpa. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena dia berkata begini, engkau akan dapatkan kekuatan baru. Engkau seperti Raja Wali yang naik terbang, tidak pernah lesu, berlari tidak pernah letih. Artinya Allah tidak membiarkan saya dan saudara menghadapi sendiri.